Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, Prodi Pendidikan Agama Islam, Lokal 5C. Baiklah, saya akan menjelaskan materi. Materi yang pertama yaitu hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Materi yang kedua, hakikat kemanusiaan manusia. Materi yang ketiga yaitu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Materi yang pertama, hakikat pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam. Hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan. Tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Definisi pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dan sangat sadar akan nilai etis Islam. Pengertian dan hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa Muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan kisah anak didik mulai ajaran Islam ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Pengertian dan hakikat Islam dalam pendidikan Islam. Pendidikan adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik pendidikan dalam pendidikan. Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Dalam Al-Quran ada 4 yang dapat menjadi pendidikan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, para nabi. Yang ketiga, kedua orang tua. Yang keempat, orang lain. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu hakikat kemanusiaan manusia. Sifat hakikat manusia adalah faktor-faktor yang karakteristik yang secara prinsip membedakan manusia dengan hewan. Wujud sifat hakikat manusia yaitu berkat kemampuan menyadari diri ini. Manusia dapat membedakan antara dirinya dengan makhluk lain. Dimensi hakikat manusia sangat jelas berbeda dengan hewan. Hal ini dapat dilihat melalui wujud sikap hakikat manusia, yaitu kemampuan menyadari diri, tanggung jawab, dan kemampuan berbahasa. Teori hakikat manusia. Ada 4 teori atau pandangan tentang hakikat manusia, yaitu pandangan kelompok psikoanalitik, pandangan humanistik, pandangan Martin, dan pandangan behavioristik. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Keutuhan terjadi antara dimensi keindividuan, kesosial, kesusilaan, dan keberagamaan, antara aspek kognitif,
afektif dan psikomotorik, pengembangan aspek jasmani dan rohani. Dikatakan utuh jika keduanya mendapat pelayanan secara seimbang. Adapun materi yang terakhir atau yang ketiga yaitu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu pengetahuan berarti pendidikan sebagai sarana yang tepat untuk mendapatkan berbagai wawasan yang didapat dari hasil kajian, penelitian, serta tindakan yang tepat berdasarkan sistematika tertentu sehingga berguna bagi manusia itu sendiri. Persyaratan pendidikan sebagai ilmu. Suatu kawasan studi dapat tampil atau menampilkan diri sebagai suatu disiplin ilmu bila dipenuhi setidak-tidaknya 3 syarat, yaitu yang pertama memiliki objek studi, objek atau objek material dan objek formal. Yang kedua memiliki sistematika. Yang ketiga memiliki metode. Sifat-sifat ilmu pendidikan adalah praktis, teoritis dan normatif. Objek ilmu pendidikan adalah anak didik, pendidik, materi, metode evaluasi, alat pendidikan, lingkungan, dan dasar pendidikan. Pengembangan pendidikan. Dalam pengembangan pendidikan secara umum dapat diberikan 2 buah model pengembangan yang baru, yaitu top-down model dan bottom-up model. Top-down model yaitu pengembangan pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya pengembangan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional selama ini. Bottom up model yaitu model pengembangan yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk mengikat mutu pendidikan. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.